Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di konten Casibo sama gua Bogel Casibo. Jalan-jalan ke Pasar Rebo, jangan lupa masang Bogel. Pantengin terus channel Casibo. Nah, lo dengerin nih cerita si Bogel. Nah, di konten kali ini gue bersama narasumber gue yang mungkin khususnya anak Depok atau basis kereta udah kenal dengan beliau, ya kan, di tahun 96 sampai 98. Nunggak 2 tahun. Nunggak 2 tahun. Desain guru. Nah, di konten kali ini emang kita menampilkan cerita-cerita dari basis ke basis. Kebetulan sekarang gue ingin mengulik tentang konten di basis kereta. Assalamualaikum, Bel. Assalamualaikum, ya. Bel, lu sapa deh nih para netizen Casibo yang mungkin pengen kenal sama lu. Tahun berapa dan tahu sekolah di mana? Halo netizen, apa nih gimana? Konten Casibo, halo. Halo konten netizen Casibo. Iya. Salam kenal dari gue, Gembel, sekolah di LPPU, lulusan 96, cuman masuk 96. Masuk 96? Lulusnya 98. Lulus 98. Nah, memang di basis-basis Cus Patul ini banyak cerita, jutaan cerita, bahkan ribuan, miliaran cerita kalau di Budut ini. Nah, setiap basis mungkin punya cerita masing-masing, punya kejadian masing-masing, punya kendala masing-masing, punya jalur-jalur yang terberat di daerah mana masing-masing. Nah, sekarang di jalur kereta ini kebetulan ada Gembel yang bisa menceritakan tentang kejadian-kejadian anak-anak Budut untuk pulang pergi. Kira-kira dengan basis mana aja atau dengan di stasiun mana aja kejadian-kejadian di basis kereta. Bel, lo coba ceritain kalau lo balik sekolah itu lo ngumpulnya di mana? Di Juanda, ngumpul di samping pasar Istiqlal dulu baru lo jalan atau gimana? Kalau biasa kalau di basis kita kereta kumpulnya di Pasar Baru nih, Bang, pinggiran kali. Pasar Baru. Dekat tukang lukis. Ngumpul situ baru jalan kita tuh. Kadang-kadang lewat belakang, kampungan Capun, kadang-kadang kita lewat pinggir kali tuh. Kalau lagi Lotse apa gimana? Kartini. Iya. Di Capun mulu tuh, Bang. Capun. Mana nggak anak-anak masih ngajak tuh, emang kalau emang nyenggol. Kalau lagi sepi kita lewat pinggir kali ya. Nah, kita di stasiun Juandanya ditungguin tuh kadang-kadang, Bang, sama anak Capun situ juga tuh. Capun Bogor Juanda kan anak baik juga tuh. Oh, anak kampungan dia tuh ya. Kadang-kadang dia suka jahil, cuman nggak terlalu berani dia. Udah kita naik udah ke atas, nunggu kereta deh tuh, kadang anak nunggu kampung Jawa pulang, DKI pulang. Bareng apa ya gimana? Apa ada? Kita barengin, kita gentak, kita barengin. Tapi lain gerbong. Lain gerbong, memang kita susur tuh ujung ke ujung. Oh, iya, di sweeping. Sweeping. Begitu kita nunggu, kita pulang jam 6 kurang 15 kalau nggak salah. Atau enggak jam 6 lewat pas itu kita naik tuh. Naik Cikini itu tungguin tuh Payar tuh, SMA Api tuh naik dia. Api gabungan kadang-kadang Kapten Cikini juga nungguin kadang-kadang. Emang kadang-kadang kalau apa ini yang di musuh-musuh zaman aneh 96 97 musuh-musuhnya nggak ngelawan, Bang. Di kereta nggak ngelawan. Mungkin makanya pada tiap kalau dia mantekannya pasti di gabungan, nggak pernah sendiri. Nggak pernah satu sekolahan. Gabungan dia. Dan gabungan. Kalau sendiri ini nggak kemakan sama kita gitu. Kalibata aman. Oh, Manggarai itu pusatnya. Paling kalau kita ketolong brother kan CS Budut tuh. Kadang-kadang dia ngabarin tuh. Kadang-kadang dia kalau sebelum dia mau dipantik nih di Manggarai, dia kadang-kadang ke Juanda duluan deh, Bang. Dia mundur dulu. Maksudnya gitu. Ngabarin, dia kan brother kan di satu-satunya pro Budut doang di Manggarai deh. Selain itu musuh semua gitu. Brother doang, karena kan tiap kampung sekolahnya Budut brother. Kalau di 86 gitu juga, Bang. Budut brother, makanya dia kadang-kadang ngabarin
Rame nih Manggarai. Iya, dinungguin nih gabungan pagi siang anak KG paginya. Oh KG. Bener KG nggak ngelawan bang, ini karena KG dikomporin. Wah bapak yang ngomporin si Poncol bang. Komporin tadinya dia ya mak kita KG nggak ada duit nih minta kolekan KG. Oh kolekan KG. Dan gitu. mungkin dia lama-lama ada ngomporin kan nih. Mamanya kalau itu pasti Poncol ngomporin dia lawan lu banyak ngapain takut sih. Ada gue di belakangnya nih yang lain-lain akhirnya dia berani juga guys akhirnya sampai tahun milenial kan akhirnya jadi musuh ya musuh abadi juga jadi zaman kita 97 sebenarnya kaki nggak ngelawan nggak takut dia nggak ini mana Poncol si Kelintir yang nggak Poncol nih Poncol ya ya Poncol Amerika itu gabungan sama Mospres kan sama preman stasiun di Manggarai. Pas lagi kita pas pulang sore bantai itu bang banyak tuh. Wah itu kampungan banyak banget itu. Manggarai biasanya kampungan tuyul tuh biasanya. Tuyul gentas musuh kita deh tuh. Ada yang kembar nih saat Said nih. Pakai celurit teh mau koma gitu bang. Siapa namanya? Saat Said. Saat Said tuh kalau nggak masih kenal lah gembel nih ke salah kampung. Oh gembel. Dia dibayar sama anak kaji gitu. Oh yang ngelawan kita yang dari bang anak gentas kalau yang menurut dibilangin sama mungkin Weski nggak mungkin lah kita di Batam doang. Oh Weski anak budut. Iya. Oh. Halo Weski. Apa kita ketemu nih Wes? Ayo Weski konten dong di Casibu nih ceritain nih tentang basis kereta nih. Saksi hidup juga Weski tuh bang kalau saat itu kita kalau ini kan Weski udah nyampe tuh bang kita belum dia kadang-kadang pulang nih dia nyampe di laporan pasti dia ngontrol di stasiun dia cek anak-anak kita anak nungguin kita lewat nih. Nah itu pasti kalau di Manggarai itu pasti krusial tuh anak pasti ribut bang. Pasti ribut. Berangkat sama pulang pasti ribut. Oh berangkat juga? Berangkat lebih berangkat. Dia berangkat kaget pagi keluar mau datang kaget siang yang dari kereta belakangan kita nih datang itu sebelum sampai Manggarai aja nih bang kalau berangkat lampu merah yang begitu ditanjakan itu dibantai bang kan kereta berhenti nih nunggu langsir. Oh, langsir nah ya. Itu dibantai bonser pokoknya yang musuh-musuh yang di wilayah timur anak 40 itu dari situ ngumpul bantai anak-anak kiri kanan sama anak kampungnya juga. Itu anak-anak naik di atas apa di dalam? Di pinggir pintu-pintu. Anak-anak kalau misalnya jalan dari stasiun Depok Baru dari depan nyisir ke belakang mentok di belakang tuh penumpang dihafal tuh anak baru datang nih pada dipindah ke depan. Jadi satu gerbong anak-anak budut doang. Buat untuk khusus tawuran itu. Oh berarti di kereta tuh ada gerbong khusus tawuran. Iya maksudnya penumpang udah hafal nih bang, udah hafal. Wah anak-anak budut udah datang nih jam itu dia maju sendiri biar daripada dia yang kena kan di kambu itu kiri kanan pulang utang. Kacanya kuat nggak sih kalau? Enggak, cah juga sama kayak hampir sama kayak kaca bis juga. Kaca bis ya. Dia retak doang deh. Retak. Oh ya ngetak. Kalau kita tahan pakai dada kalau di saya dulu lapangan kan gencet lah, iya. Bumbung ya gitu. Kan nggak pecah deh cuma dak gitu ya. Dari Bukit Duri Tanjakan tuh mereka udah pada gempur nunggu langsir jalan. Langsir kan kira-kira 3 menit 4 menit ya. Lebih kayaknya. Lebih. Hampir 10-10an. Anak nggak sempat turun gitu. Turun ngajar ke lawan. Kalah terus dia bang. Terus terang kalau yang mungkin kalau anak bonser yang pernah podcast sama abang atau ini di anak Bukit Duri udah 6 apa-apa nggak pernah menang gitu aja. Oh di situ ya. Iya nggak pernah menang. Nimpo kabur kita turunin perut orang kampungnya masuk kita lawan lagi mundur juga dia lagi orang kampung juga ikut. Iya orang kampung dia kan mau berangkat sekolah ke Melayu dia bang guys. Nah kereta jalan nih Manggarai ditunggu Manggarai lama kalau kereta berhenti tuh pasti lama kan langsiran dari sono dari Jatinegara masuk sini kan sampai 2 kereta dari Bogor nih kereta Kareguna masuk kereta Poncol, Bariwan, apa datang loh, udah rame. Emang anak demennya gitu juga, emang nunggu di langsir emang anak demennya juga. Nungguin mereka juga ya. Yang demenan nih, kadang-kadang juga anak naik kereta dia nih, kereta jamnya dia nih. Oh, pernah loncat-loncatan nih bang kalau itu. Oh, berarti di kereta itu ada waktu-waktunya. Iya, ada waktu-waktu jam nih, anak jam 12, kalau berangkat jam 12. Kurang. Apa lewat 15 atau nggak 10 ntar belakangnya KG belakangnya lagi maut Poncol sama banyak deh tuh nggak kehitung deh tuh
Berarti Bel kalau ketinggalan ngeri juga ya bisa gabung sama mereka itu ya. Ketinggalan, adik saya pernah ketinggalan, adik kelasnya ngedai. Dia abang kenal ngedai, ini sekarang jadi tentara nih. Dai, Dia telanjangin habis loh. panjangin habis. Jadi kan mungkin kelas 1 kan nggak tahu jam gitu. Dia naik kereta jam maut, habis telanjang. Pakai sempak doang dong. Sempak. Akhirnya kasih baju tuh sama ibu. Jadi kalau orang tahu kasih pokok telanjang aja, telanjang. Panjangin. Tadi emang dia katul tuh bang, nggak katul. Sekarang pas itu ya dia alhamdulillah jadi bawa. Nggak bisa, zaman saya dia yang bawa. Biasanya faktor dendam ya kan, karena awalnya Dia kita nggak kenal kayaknya. awalnya kita biasa-biasa aja pengen sekolah benar, ternyata ada perlakuan yang tidak senonoh sama kita ya kan. Jadi dendam ya, mungkin dendam itu akan lebih sadis lagi nanti lagi kali Iya. sama apa yang pernah ngelakuin Ah, begitu. Oh kalau ketinggalan habis aja pokoknya. Habis, oke. Kalau kadang kalau ketinggalan mendingan nunggu jam dia selesai baru berangkat, nunggu jam musuh-musuh habis baru berangkat sendiri dah. Kalau masih kita di belakang kereta kita habis, dia sama dia disusur periksa. Periksa tuh. Iya pasti anak sekolah tanya-tanyain. Itu Sama kalau kita gitu juga. itu pergi. Jadi, Nah kalau dari Manggarai mah udah aman ya. oh hampir setiap kasih. Hampir setiap kali Sempet. Cikini gondang dia. Nah, Oh pas pulangnya pulangnya kalau salah berangkat Kalau berangkatnya? Cikini doang. sampai Cikini. Cikini anak api ya. Api deh tuh. Cikini anak api. Api kan sekolah siang dia sempat-sempatnya naik dulu ke atas naik sekolah kan nungguin anak-anak juga. Iya sempet ya. Iya kan dia sekolah siang juga. Kita juga nggak lama sih ya kalau misalnya Nggak lama. di Cikini kan agak Cuman ya kalau musuh-musuh di kereta digentak doang dia pasti kabur doang. Iya. Gentak doang dia kabur udah gitu doang, cuman kilas-kilas doang, paling yang lama emang Manggarai, Pasar Minggu sama Lenteng iya. pulangnya tuh. Kalau kampungan dia juga semua. Karena kan ngeri loh kalau misalnya ribut kereta itu loh. Karena kan batu itu berserakan di mana-mana ya kan, namanya batu itu berserakan di mana-mana. Resikonya juga kita Bocor. apa kena penumpang kita bantem penumpang juga kan. Penumpang lebih banyak penumpang daripada kita. Kok penumpang suka marah-marah gitu? Ya, kalau ada kena kan misal dari batu gua apa kita pasti ribut juga. Oh, nggak terima gara-gara lo nih Iya. kan? Penumpang kan kalau zaman saya penumpang tuh kalau saya pulang kumpulan deh penumpang, misalnya ada penumpang dari ini kumpulan laki-laki gitu, kumpulan kadang kau bentrok juga sama anak-anak. Oh, ribut juga tuh ya. Kecot lah di dalam tuh ya, Kecot. kecot ya. Wah, memang sih nggak bisa dipungkiri ya kan, namanya di kereta itu kan sama sekali kan akomodasi yang banyak orang lainnya kan dibanding anak sekolahnya kan. Ya, mungkin ya namanya nimpu kan asal-asalan dari bawah Iya, juga kan. sama di mobil pun juga gitu di bis. Hmm. Ya asal-asalan pasti bang, yang kita Asal-asalan, penting ya kan. arahnya ke situ aja kan. Arahnya ke situ, dadedo ya kan, kena masa bodoh gitu. Nah, krusialnya tadi di Manggarai ya. Ada cerita yang lebih krusial lagi loh kalau di Manggarai lo. Pernah kejadian apa gitu sampai lama banget ribut gitu, sampai lo gak bisa naik kereta lagi atau gimana? Pasti naik kalau kita bang, menang tidak menang terus. Oh, Menang. saya pernah sampai guling-gulingan, ayo maju nih guling-gulingan, saya guling-gulingan lelekin dia gitu, guling suruh maju, makin dia nggak mau majunya takut, ya sih ikut tiduran nih, ada yang kereta lewat, nggak berani juga bang. Oh gak berani Cuman juga lo? yang lawannya dia mah kampungnya itu yang saat taat yang dibayar tuh turutin ke dia bang, tetap aja masih kalah juga. Tadi yang kembar itu tuh. Kembar saat saya itu kalau dia masih hidup mungkin tak kenal sama saya juga kenal dia gitu. Nah itu pusat krusial kalau di Kalibata enggak? Kalibata jarang-jarang, kadang-kadang bonser atau enggak kapal. Dia mungkin anak situnya doang sebentar nyegentak doang. Pasar Minggu yang rame Pasar Minggu. sama Ya. preman situ, sama anak mau stres. Mau stres. Poncol kan anak poncol anak situ anak mau stres. Capek tuh. Iya siapa? Kalau kenapa kalau masih ini teh. Apa yang mana betul di Facebook apa ya? Iya kan? Bilang gembel we, masih inget we, tawa dia. Oh siapa itu ya? Terus kalau baliknya paling udah Pasar Minggu doang ya? Menteng sono UI enggak ya? Zaman saya pas lagi di Tebet paling lama juga Tebet. Bang. Tempat anak-anak bonser tadi. Bonser, poncol mau buka di gabungan makanya nggak pernah sendiri dia bang. Makanya kalau satu sekolahan nanti nggak berani dia bang. Oh pasti gabung. Masih gabungan. Gak bisa sampai 50-60 orang dong kalau mereka gabung. Kalau dipakai sempat-sempatnya di Tebet pakai
di bis bambu panjang ujungnya pisau. Ini kayak berantem di bis kan, emang dia basis bis musuhnya ya, biasa main di bis pakai begini nyodok. Gitu. Iya. Kalah itu saya sekali kalah itu. Oh, pernah kalah. Kalah karena salah, orang bilang anak majuin, ada yang bilang teriak mundur, udah akhirnya anak naik kereta balikin lagi. Kereta ke Jakarta lagi, turun lagi, gentak baru jalan. Oh, balik terus ke situ antem lagi. Sama siang tuh Bang di Tebet. Saya berangkat berapa orang ya? Cuman ada 7 orang. Nyata Poncol yang nungguin sama Bonser sama itu nyerang saya tuh. Lawan saya pakai gesper almarhum bokap tuh. Palanya kecil banget, lawannya celurit. Kalau saya gak terima kasih, kalau enggak saya yang kena tuh. Terima kasih sama almarhum juga. Sama teman saya anak kereta. Almarhum Pak Gol Chandra. Lanjut. Pakai gesper. Oh, lu antem pakai gesper? Saya ngelawan pakai gesper, pakai celurit. Pas dia mau ngantem begini, kalau teman saya langsung maju ke depan saya mau ngelawan, saya pikir saya keteter gitu Bang. Berat dada barek. Kena sama anak Poncol. Cuman sama dia berarti masih kuat, dia ambil tuh celurit, dia balikin lagi balikin Bang. Kalau dia masih ingat nih anak Poncol yang Tebet atau nggak Poncol atau nggak Bonser kurang tahu ya. Yang pernah makan celurit makan sendiri dah tuh. Oh, sampai copot gagangnya nempel ke dia juga Bang, ke pemiliknya. Oh, pas diantem copot Sama dia pas diantem. Oh enggak, saya yang kena, ya, makanya saya terima kasih banget sama almarhum Bang Gol itu, kalau saya kena juga. Yang kena nggak ada ya mungkin terima kasih juga gitu. Iya. Saya kita bicara Al-Fatihah aja, semoga bisa nggak tenang dan dosanya diampuni nama Yang Maha Kuasa ya kan. Oh, kejadian itu tuh ya. Iya, namanya senjata makan tuan itu namanya. Tuan. Makanya jangan suka bobot celurit. Dia tahu saya telat 7 orang itu saya. Oh, telat lu. Oh, ada gitu. 7 orang. Alhamdulillah 7 orangnya enggak lumayan nyalinya, jadi enggak merasa takut itu. Iya. Pokoknya kita biasanya kalau di sekolahan tuh di Budu tuh atau di basis tuh, kalau yang telat dia orang, kita bisa mengukur kekuatan. Iya, ya kan? Berarti tetap jalan aja. Tetap jalan. Kalau misalnya kita jalan sama dia orang, wah itu deg-degannya minta ampun benar. Wah ini kayak gue turun sendirian ya. Yang lain kagak ada yang turun nih kan, suka kejadian kayak begitu kan. Oh itu kejadian yang ini ya, krusial mungkin ya. Sama meninggal kawan juga tuh, takut di ini. Oh ada meninggal, ada korban juga. Jadi buat di tempat malam itu, yang pas kala itu tuh, buat balikin dia nyangkut kereta di Cawang belum berhenti tuh Bang. Dia di pintu masih lagi marah-marah, almarhum Agit, anak 5 siang. Oh meninggal nyangkut kan dalam kereta. Oh. Ya pas kalah itu besoknya sama Ijul serang balik Tebet habis tuh, hancur warung-warungnya. Warungnya habis. Iya emang warungnya itu juga emang pada nongkrong di Pade, bukan mana itu. Gitu ya. Sama Martin dia sering ngalong kita tuh, Martin 52 Asem Tin. Martin 52 Asem tuh sering ngalong kemarin dia. Sama almarhum 913 Ambon, sampai lupa namanya, saya juga lupa tuh, udah meninggal juga. Udah meninggal. Jadi dia 97 maksudnya. 97. Martin kan 97. 98. Nanti Martin kita hadirin di konten Kasibo ya kan. Emang udah lama tuh pengen ketemu si Martin tuh. Oh, konten sama dia cuman gak jadi tuh, aneh sama dia tuh katanya. Mau kampung jauh dia. Mau kampung jauh dia malah mau kasarnya sama rival dia udah. Dia sama basis Budut sendiri dia gak mau tuh orang aneh, belum mau, cuman belum waktunya, belum ketemu aja gitu. Tapi punya kisah loh, sering ngalong-ngalong gitu sama anak-anak. Sering ngalong 40, 52 Asem 40. Oh, itu bukan ngalong sebenarnya, 40 sih pulang, cuman beda jalur aja. Oh. Iya kan. Ada kejadian di 40. Dari 40 di Melayu maghrib itu. BM itu mah udah pasti. BM banyak juga, BM Bonsar ada juga, bukan salah Bonsar. Gabungan juga Bang itu. BM gabungan juga. Iya, banyak. Cuman nggak kelihatan nih orang-orang ini Bang. Cuman anak-anak tahu kalau ini ada nih anak-anak nih. Cuman anak bingung juga soalnya anak 40 ada yang teriak jangan turun nih, kayak ada
Kalau mau dicomot-comotin minta-minta gitu dulu standby gitu. Zaman saya gue tahu saya 40 ada itu gitu. Ada bocoran gitu. Nah, maksudnya anak-anak 40 dia hafal gitu nih, intel tuh pas turun nggak comot-comot gitu. Terus tahu menurut masih seingat saya gitu. Makanya dilewatin dulu kan, dilewatin Melayu, tuh pas itu sebelum masuk terminal tuh bang. Dari bos pulang tuh, sama anak dilewatin dulu, dilewatin ya kan, baru Pedati turun kali di situ ya. Kan Pedati juga emang ada yang bilang kampung Bobit juga, ada yang bilang kampung musuh juga. Biasa tapi anak-anak 40 melewati terminal dulu. Iya kadang-kadang suka ada keluar dari Pedati juga tuh bang. Iya. Anak-anak tapi amannya di situ bang. Yang preman-preman kayak temal-temal baru gentak tuh yang temal-temal tuh. Pada duduk-duduk pura-pura di pinggir-pinggir ini tuh. Kalau anak pas lagi masuk situ pura-pura diam itu kayak pas anak lewat baru naik. Pada belis-belis ya kalau nggak berani langsung gerak gitu sama anak. Colongan Iya. emang lagi gelap, suasana gelap lagi. Gelap, Melayu paling ini dah. Mata awas sama cahayanya, cahaya lampunya nggak terlalu jelas kalau di Melayu. Benar. Ya banyak juga sih anak CIS 40 yang pernah jadi korban juga di situ. Iya, karena korban-korban colongan juga. Mungkin sama-sama korban colongan kali di situ ya. Ya. Emang ya kisah-kisah waktu 96 97 emang gue pribadi nggak bisa pungkirin. Memang di zamannya itu udut itu atau setiap basis jalur itu mulai bergejolak. Jadi yang mungkin anak budut bukan ribut sama sekolah-sekolah aja, bahkan sama kampung lah, setiap kampung gitu di jalur kampung mana, apalagi kalau yang mungkin yang lain pernah naik jalur 40 pernah ngerasain lah jalur-jalur ribut sama orang kampung sini lah, kampung sini sampai Pasar Rebo. Lulusan tuh di 40 juga tuh. Oh pernah kejadian lulusan di kampung mana yang belum Matraman yang musuh burut tuh, kampungan yang anak kolong bilang sebetulnya Berlan Batu Bus itu bang, asli itu tuh jalanan penuh sama dia. Ada yang tekbal tuh diketok pakai batu, disundul sama dia, pegang pisau pula lagi ujung pisau. Nggak tembus dia tuh. Akhirnya anak muter rel tuh ke dalam tuh. Itu disuruh ada partner juga kan, partner motor suruh yang dilawan. Anak sih masih banyak lawan, masih mau tembusin, cuman suruh pinggir atau trail. Memang penuh tuh bel kok. Tuh bukan penuh lagi itu mau Israel apa komplit itu mau sama kampung-kampungan. Tembus itu bukan nggak tembus sebenarnya kan, ada polisi itu juga. Oh anak tetap mau nembusin. Iya, anak mau nembusin sebenarnya. Kalau anak kan kalau musim batu anak malah demen. Iya. Oh ngelawan nih Iya udah lulusan kan, terakhir itu kan. Ya lulusan waktu itu. Lulusan tahun berapa? 97 tuh ya? 98. Oh 98. 98 juga sama barengan takil tuh biasa tuh. Takil. Pokoknya pada ngikut sih anak-anak. Mungkin kalau anak 40 yang itu pernah tahun berapa itu saya lupa deh itu. Ceklay kayak gitu gitu. Oh, tahun itu yang kita nggak tembus di Berlan itu. Itu mau pergi apa mau pulang? Pulang. Oh mau pulang. Baru. Malam dong, sore. Sore. Emang udah dicegat di situ tuh. Sama anak main ngumpul di mana tuh anak 40 bilang sampai Pasar Rebo sore atau mau mantik di Pasar Rebo kan. Oh, rencananya itu. Iya, sore lah tuh jalan. Sore masih terang kok di Berlan. Masih orang yang tekbal itu megang bambu panjang ujungnya pisau. Batu sambil anak kesundul sama dia. Masih inget itu pokoknya anak 40 tahun berapa itu saya juga lupa, 97 atau apa tuh. Bola gebok. Iya. Sundul-sundul. Ada lewat trail tuh nebus Jatinegara tuh. Jatinegara iya belok samping tuh. Lewat trail iya. Apa yang ribut sama Berlan ya? Buru tuh ya bisa tuh. Ada kampung tuh. Udah pernah tahu kali itu ya. Bukan kalah sebenarnya karena polisi ya. ngarahin. Itu kan pagi siang gabung ya kan? Gabung. Oh, satu bis itu biasanya kalau lulusan itu biasanya kita. Tambah anak kereta lagi. Nah, kereta lagi kan.
Kalau kereta itu berapa orang sih sebetulnya sih, Mel? Paling banyak zaman saya 30. 30. Itu kalau full masuk semua ya, kalau ada yang praktek pagi berkurang. Praktek pagi misalnya lagi zaman praktek pagi berkurang. Itu kan tempat praktek kan di Budut juga. Iya, kadang-kadang kan dia pulang pulang pagi. Oh, pas barang anak pagi. Iya, pulangnya barang anak pagi benar-benar karena masuk pagi. Oh, dia kan anak siang semua nih. Jadi emang zaman itu dia basis siangnya kebetulan bukan basis paginya ya kan. Basis siang gitu. Ya, kalau yang praktek berarti prakteknya kan di samping Budut tuh. Ya, pulang pagi dia. Pulang pagi. Pulang anak pagi. Iya, berkurang tuh. Berkurang. Nggak pernah full, emang tiap hari nggak pernah full. Apalagi yang praktek orangnya yang selon-selon lagi kan. Waduh, udah kurang si A, kurang si B nih. Waduh, gimana mana nih lagi hari. Nah, lu biasanya ada hari-hari tertentu nggak yang Hampir tiap hari. tiap hari? Tiap hari. Oh, Tapi ya. paling ramenya ya Jumat, Sabtu udah mulai mau libur sih. Anak Oh, Jumat, Sabtu. Sabtu dia mau dibikin libur sih. Cuma masih masuk Sabtu. Cuma Sabtu deh ya. Cuma Sabtu. Ngeri ya. Kalau kita bisa bayangin tuh. Kita naik kereta dan musuh pada di bawah nungguin dan keretanya nggak jalan. Nah itu dia tuh. Ya. Kita ngomong-ngomong kita yang bentak tuh. Jadi kita yang turun gitu. Kita yang turun juga kita juga gak tahu tuh kereta kan gak ada komandonya, nggak ada yang kasih tahu masinis kan. Masinis kasih tahu, naik kereta mau jalan. Kan enggak kan gitu. Karena anak Bariwan PM kalau di 913 kan musuh bang. Bariwan. SPM-nya cuma. SPM-nya. Cuman iya. kalau di 913 musuh dia. Oh, kereta enggak? Kalau kereta CS dia sama kita, makanya anak karena 19 kadang-kadang suka komplain terus gimana ya, dia juga sama Poncol ngelawan juga sama musuh-musuh udah bantu juga. Oh, Gantung untung bang tangannya. SPM-nya bantuin Anak-anak gitu gabung gitu. Untung nangkis seluruh anak SPM nih. Memang sih di Budut ini kadang-kadang semua basis ya, terutama basis-basis tertentu yang sama sekolah itu ribut, tapi yang basis yang lain kagak, ya kan? Nah suka pada marah nih yang ini, lu nggak ributin sih itu, kan sama basis gue ribut, ya, tapi kan dia bantuin gue juga kalau ribut sama yang lain, kan gitu. Suka marah tuh yang 13 tuh ya kan? 13 pernah komplain juga. Kalau mau gue ribut sama lu malah damai, ya gimana ya, kereta juga musuh sama secara langsung sama musuh 913 juga. Dia lawan juga, kita poncol dia berantem juga lawan juga. Sampai terjadi korban yang tadi Ya, putus itu kan? putus di Lenteng Agung. Pas tangga, nangkis dia. Nangkis lurit. Jempolnya diambil sama dia. Oh jempolnya diambil. Putus diambil dia. Kejar tuh nggak dapet juga dia yang ini. Ngeri juga ya kalau kita ada kejadian yang kayak begitu gitu ya. Iya. Nah sampai putus jari ya, jadi cacat seumur hidup itu. Lu nggak mau tuh Bel. Wah seru ya kalau cerita anak kereta. Ternyata bukan di bis aja yang seru ceritanya, di kereta juga ternyata lebih seru dibandingin yang kita di bis tuh. Bel, Ya. kalau kan tadi yang krusialnya itu dia yang di tempat itu ya sampai kena gitu ya. Sebenarnya banyak sih, cuman yang lebih krusial lagi di UI. UI Cuman anak mana tuh UI? Poncol gabungan Poncol pusat datang dia. Oh Poncol pusat. Malam ngumpet di semak-semak, kita datang. Tentara ngumpet di semak-semak dia. Anak iya, kan kita kalau pulang kan paling pojok nih, berangkat paling pojok, pulang paling pojok gerbong gitu. Udah tahu kalau itu anak. Ini jamnya bang. Ini Oh jamnya. Jam dari sononya jam berapa nih? Berarti sampai sini nih. Anak juga kalau dari tingkat dari jauh ada baju putih-putih di paling pojok, berarti anak dulu. Kena kelantungan sih ya. Anak bingung nih kok sepi nih. Pas anak sampai kita masuk, mau gentak bangun, sebanyak banget. Kontol, HP gua tidak sekolahan banyak tuh. Anak nggak ini kan turun, kita tinggal kita jalan, anak turun udah berat di rel tuh. Lumayan lama juga tuh. Ada sekitar setengah jam lah tuh bang. Setengah jam. Anak cuman berapa tuh sama dia, wah itu lebih 100 hampir ada tuh. Dia.
Cuman karena ada yang koordinasinya beda sekolah, jadi koordinasinya kurang kan. Kalau kita sedikit juga koordinasinya karena kita satu jiwa sama kan, jadi kita main yang kita nyebar gitu. Jadi katanya banyak kan. Kalau kalah tuh bang lari ke dalam kolong UI. Kalau ada yang sandung mau kontrol, anjing kecil teman-temannya. Pingsan sampai dia kena. Yang pura-pura papa buat pakai minum. Kalau sana yang dirobe-robe baju panjang itu. Ya lain gak ada nolongin temennya apa tuh? Udah kabur tuh, udah kalah dia. Dia periksa kemana-mana. Akhirnya ada orang kampung polisi itu. Kira kabur tuh yang itu, katanya sih tahu lewat atau enggak nggak tahu juga itu. Retak pokoknya deh kita tuh kabur. Kan pada kabur ke seberang kan susah UI itu kalau kabur ya. Akhirnya dilahirkan UI kan putaran itu langsung ke jalan raya, anak-anak pada balik kan UI dekat gitu. Oh iya. Ada polisi, ada ketangkep tuh. Oh ada kegep. Ada Gas lari kemana, aturan gas ketangkap nggak jadi itu. Dia temen tuh anak 5. Kegep. Anak PGRI 5. Nggak ngejalanin mereka. Nebus gitu. Oh nebus. Cuma bener. Dulu tuh zaman masih gembel ini belum ada wapak-wapak dulu kali ya. Ada sih. Masih ada. Ada juga yang pegang cuma nggak ada bilang. Cuma kalau di Budut kayak murni. Kalau budut murni maksud gue gitu. Ya, kalau itu Bariwan saya pernah dapat waktu anak-anak Bariwan anak-anak yang pakai baju poncol. Anak main Bariwan, wah gue poncol ya Bariwan. Dari mana nih Bariwan, gue dari Bogor. Bis ngisi nih buat lawan Budut. Oh. Anak datang ini gue Budut, nah ini gue tes lo. Wah, pecah dibikin pakai golok sama si Petcom sekarang ada di Bandung. Oh. Anak datang. Baru ngisi dari Bogor. Atau tekbal loh. Gimana? Bocor gitu kan. Baru ngisi. Lu juga berapa 6 orang tuh anak Bariwan. Berapa jam anak gitu? Bariwan Melayu. Oh gitu. Lu jangan percaya mau apa? Iya, percaya diri aja udah. Percaya diri yang penting gitu. Kalau mau lu ngisi tuh ilmu lari. Kayak si Ges ya. Si guys. Ges punya ilmu lari tuh Ges. Jangan apa, lu lari kencang gak kekejar. Kalau ngisi-ngisi buat tekbal mah bohong. Udah tarik babi sih Ges. Taring babi ya itu juga lapak juga tuh ya. Bisa buat tarik kencang tuh dulu tuh. Ngilu pokoknya ada lu kalau misalnya cerita-cerita orang kena gitu ya kan di pantai gitu, wah itu resiko. Kalau lu nggak mau bandel, Iya. ya. Kalau lu nggak mau kena lu jangan ribut, lu sekolah pulang pergi aja. Cuma resikonya dicupu lu di sekolahan ya kan, masih disuruh-suruh tuh, udah hukum malam. Yang cupu mah istilahnya buat ya ngelayanin yang salon-salon lah ya gitu kan. Ya, kayak begitu deh modelnya. Kalau zaman dulu mah beda sama zaman sekarang kali ya. Ya itu cuma cerita doang ini kan. Jadi ini cuma nostalgia, jangan dimasukin hati. Sejarah nggak bisa hilang. Sejarah tuh nggak bisa hilang dan jangan dilupakan sejarah itu, karena sejarah itu adalah kenangan terindah buat hidup kita sendiri, ya kan Bel? Iya benar. Lu nggak pernah camping apa Bel? Pernah camping. Camping. Awal anak sekolah kelasan juga sih ke Gunung Gede. Gunung Gede. Wah tiap minggu kadang-kadang suka camping juga teman. Tiap minggu tuh. Ya kalau si Daniel itu yang pendananya itu tuh. Daniel ya. Pendananya tuh. Tinggal naik bis dong, keluar udah turun udah dapat duit tuh. Buat jalan camping. Daniel almarhum. Ya, Ya, kita doain aja semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lu kisah sama Daniel banyak lu ya. Banyak Bang CS juga ya. Maknya aja paling dukung tawuran main. Mana? Lo menang gak Poncol? Menang nih besok gue bikinin bubuk cabai sama lada nih. Ntar lu tebar, lu tunjuk, lu tancap dah tuh. Emaknya aja ngebantuin tuh. Maya Daniel. Iya. Kalau kalah jangan pulang dah kayak gitu. Emaknya tuh. Ya, dia juga ngeri juga ya kan. Ya, paling doainnya kayak gitu daripada anak yang kena ya kan. Iya lah. Lalu ada kisah setan sama Daniel kan? Oh, kalau setan pernah ya di Gunung Gede, di situ gunung. Cuman situ gunung cuman di Cipelangnya. Pas kalau situ gunung naik ke kiri itu kita Cipelang sebelah kanan itu.
malam jam berapa tuh kita lagi ngobrol, pas kita lihat ada ketawa-tawa itu terang itu intinya, terang bulan itu jelas jadinya bener. Pas kita lagi ngobrol nih, pas kita lihat di atas kuntilanak lagi goyang-goyang. Buset. Tahu dia ketawain tenda yang mana, apa tenda kita nggak tahu juga deh. Soalnya pas banget tenda pohon di atasnya kuntilanak jelas banget karena terang bulan tuh. Jadi ketahuan banget kakinya goyang-goyangnya jelas, cuman mukanya doang nggak kelihatan. Mukanya kelihatan. Sama pakaiannya jelas banget tuh. Putih. Sama rambutnya mah, kalau rambutnya nggak kelihatan, cuman pas kaki sama rambut itu. Dia uncang-uncang ongge kalau kata ya orang dulu bilang uncang-uncang ongge. Sama si Dani udah teriakin itu. Daniel. Kalau mau turun sini ngobrol tuh. Udah Dani kan iseng juga kalau bener turun kan. Kuntilanak di gunung ya. Kuntilanak gunung beda sama kuntilanak kota ya kan. Kuntilanak gunung masih punya pegangan juga ya. Sakti juga ya. Ngomongnya Sunda lah ya, kita mana tahu kuntilanak. Pas diteriakin gitu siram pasir baru ngikik terbuang itu. Kabur. Wah, seru ya, terus nama gembel. Nah, kebetulan lagi ajan nih, kita break dulu ya. Nanti habis ajan kita sambung lagi. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Boga Casibo di konten Casibo. Nah, Bel, ada mau nanya. Ente sekarang usaha apa, Bel? Saya sablon rumahan lah, Pak. Sablon. Kecilan Ya kan? Sablon. Lu belajar di mana, Bel? Belajarnya di Bandung atau dari zaman sekolah libur waktu sekolah libur bikin kaos bulut ke Bandung, nginep datang ke tempat percetakannya belajar di situ. Lama lu belajar ya? Tiap datang ke Bandung kan bikin kaos bulut tuh hampir seminggu sekali Bang. Seminggu sekali? Beneran nih ya. Oh. Kita barengan sama anak 96 si Joy itu, emang dia suka ngaprak ke bas-bas lain, nawarin gambar Iya. Dan soalnya kan dulu saingan gambar tuh kalau di Buru tuh yang bagus banyak minatnya. Iya, biasa kayak gitu. Kita berangkat malam sampai sana pagi subuh, kadang-kadang sampai sana malam di tempat cetakannya kan, karena toko yang belum buka kita cetakannya, kita tanya sama tukang cetaknya, kita boleh belajar ya boleh, kita yakin kita suruh nyoba. Harus mencoba juga. Ya, Oh, baik juga tuh ya, dia ngasih tahu kayak begitu. Nah, kalau lu orang istilah kasarnya pengen buat bikin kaos yang istilah kasarnya buat reuni SD atau reuni SMP, lu bisa pesan sama Gembel. Pokoknya harga bersahabat ya, Bel ya. Bisa. Nggak bisa diatur deh kalau harga. Anak budut ya. Apalagi kalau anak budut lebih diatur lagi harganya. Diatur lagi. Itu kira-kira kisah dari Gembel ya kan. Bel, kira-kira ada unek-unek nggak lo yang mungkin buat Bukan undang-undang sih, sebenarnya saran aja. buat saran. Oke. Apa tuh, Bel? Sarannya ya dulu kan kita bahas sih nggak hampir semua ibu juga nih, ada sekolah yang lain juga, TPU, PAMI, Grafika, Yosti, kemana ada sekolah ada juga. Pengen tuh sekarang tuh biar kita merasa nggak dipikirkan, dibuat wadah gitu. Cuman terpisah dari ikat atau nggak pokat, cuman bukan nggak terikat, cuman tersambung gitu Pak. Ada forumnya lah. Ya, maksudnya jadi kalau ada ikat atau advokat ada acara, kita otomatis pasti diundang gitu. Biar kita juga, wah kita biar bisa kayak kita ini, dulu gue bela-bela, maksudnya sekarang kayak di masalah pinggirkan kali, mungkin begitu kali Bang, kalau menurut saya gitu. Makanya kan pada nggak ngumpul, kadang-kadang maksudnya masa malu, gue bukan ini nih gitu. Memangnya kan jadi kalau ada wadah kan kita merasa pede gitu, jadi kita ngumpul bareng ngemburit, bukan dipisahin sih sebenarnya, cuman karena kan kalau advokat atau ikat kan ada organisasi forum tekniknya alumninya lah, ya. forum alumninya. Cuman kita nggak terikat, cuman tersambung gitu, maksudnya pengennya gitu. Jadi kalau ada acara apa pokat ikat, kita diundang sebagai undangan seni atau enggak gitu. Jadi kita merasa kita dari sekolah sampai sekarang pun kita masih terikat sama burut gitu, nggak merasa di pinggiran gitu.
Nah, Ya saran saya sih begitu buat kawan-kawan anak PBB juga jangan usah malu juga yang lain bos lain. Jadi saya juga di kereta merasa dihargain gitu. Nah di kereta saya merasa bukan saya bukan merasa bukan kalau saya kereta. Makanya saya kalau di basis ada buka forum di PBB saya bete tetap karena saya merasa saya buruh juga. Makanya bedanya karena saya nggak sekolah doang, di bukunya bukan di kelas sekolahnya bukan buruh, cuma jiwanya doang saya buruh gitu. memang nggak bisa dipungkiri dan udah jadi rahasia umum kalau misalnya di Budut itu di setiap basis pun nggak semua anak Budut. Mungkin kita punya yang namanya anak PPU, PAMI, Grafika, Doski, ya kan? Lingkungan sekitar Ya. area Budut ya. Ya, area Budut yang kalau pulang suka bareng sama anak-anak Budut dan sering turun juga ngebantu anak-anak Budut untuk menghalau dari cegatan-cegatan para rival di jalanan. Teriak pun juga kita Budut nggak teriak Justru teriaknya Budut lagi mereka, bukan teriak sekolah masing-masing. ke sekolah masing-masing. Jadi mungkin sarannya Gembel ini dia ingin seperti sekolah-sekolah tadi yang saya sebutkan itu merasa diakui gitu loh, dan harus punya forum minimal, bukan forum lah, minimal mereka tuh kalau setiap ada kegiatan ada pertemuan akbar dari Budut itu mereka agak sedikit diundang biar merasa diri mereka tuh oh itu kawan gue tuh anak Budut gitu loh. Jadi memang ini Gembel ini adalah saksi sejarah ya, atau pelaku sejarah di tahun 96 sampai 98 tentang tragedi-tragedi apa yang ada di jalurnya di kereta waktu itu. Dan nanti kita tampung, coba kita masukin ke saran nanti di komunitas di Budut, dan semoga ini saran yang baik ini menjadi terwujud ya Bel ya. Dan nanti istilah kasarnya orang-orang yang bukan sekolah Budut tapi ikut di basis bisa merasakan atau bisa bernostalgia bareng dengan kawan-kawan lamanya. Bel, yang terakhir nih Bel, lu kan sering lihat sekarang nih pelajar masih pada ribut gitu loh. Terus mereka kan nggak mikir gitu loh, yang tahu apa akibat dan sebabnya nanti kalau mereka ketangkep atau gimana. Lu kira-kira punya saran nggak buat para pelajar yang masih tukang pada berantem? Iya, kalau emang kita nggak bisa menampik, kita juga dulu sama lah kalau salah kita hitungannya dulu belum berpikir jernih gitu. Ya sarannya sih lebih baik ya hindarin. Pengen cari yang lebih positif lagi. Emang bisanya lo di mana? Soalnya sekarang bisanya di mana? Olahraga bola ya di bola. Menguntungkan misal di game ya kalau menguntungkan ya menunggu, nggak usah buat ikut-ikut tawuran. Nggak ada untungnya gitu. Kalau menurut gue gitu. Mendingan lu belajar yang benar. Ya kalau dia hobinya di mana ya salurin ke salurin hobi hobi aja ya. Jangan nyusahin orang tua. Lu gue sekarang gampang ketangkap. Bener, lu berantem sekarang nih 5 detik atau 10 detik lu udah viral dan lu pasti akan keciduk dan masa depan lu hancur. Iya. Ya kan? Sekolah yang benar, raih prestasi lu. Udah gak zamannya. Udah gak zamannya. Sekarang zamannya lu bisa membahagiakan orang tua, bisa meraih prestasi lu, dan lu kan hidup bahagia. Oke, gitu aja Bel. Thank you. Sama salam terakhir ya buat anak. Oh, masih ada ya. Anak-anak Budut kereta ngumpul lagi dah. Jangan saling gontok-gontokan. Udah basis sedikit gontok-gontokan makin sepi ya udah. Gitu aja. Buat anak Budut kereta. Tuh, khususnya Budut kereta. Jangan gontok-gontokan. Masih aja nyari panggung loh, ya kan? Iya. Udah. Silaturahim aja kita. Silaturahim. Oke, terima kasih, Gembel. Iya bang. Jalan-jalan ke Pasar Bo, jangan lupa pasang togel. Pantengin terus channel Casibo. Lu dengerin tuh Casibo Gel. Udah gitu aja, nanti gua akan mendatangkan narasumber-narasumber yang lain dan kita kulik apa aja yang ada di dalam cerita dia. Salam dari gue, Wadidaw, Casibo. Casibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.